Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan pada siang hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah kita akan memulai yaitu pelajaran yaitu Al-Fiqh Al-Muyassar yang kemarin insyaallah kita pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab yaitu fi qada'il hajah wa adabiha wa fi iddatu masail, yaitu tentang bab qada'ul hajah wa adabiha, yaitu tentang buang hajat ya. Kemudian adabnya, dan di dalamnya ada beberapa masalah ya, yaitu tentang qada'il hajah, buang hajat, dan adab-adab tatkala kita buang hajat. Ya, perhatikan Alhamdulillah ya, perhatikan ya Mas. Sebutkan bahwasanya yang dimaksud ya, kemarin kita masuk pada, kita singgung pada pembahasan al-istinja dan al-istijmaru ya, yang mana dikatakan bahwa istinja itu adalah izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i ya, izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i, yaitu menghilangkan sesuatu yang menghilangkan kotoran yang keluar dari as-sabilaini bil ma'i, yaitu dengan ya dari dua jalan, yaitu baik dubur atau kubul, bil ma'i yaitu dengan air. Itu yang dimaksud dengan istinja ya. Jadi istinja ya, itu diperhatikan al-istinja'u al-istinja ya, ada al-istinja'u ya. Al-istinja'u itu apa? Menghilangkan ya isalatu ya. Al-istinja ya. Al-istinja apa? Izalat al-khariji minas ya, minas sabilaini bil ma'i ya. Al-istinja'u, yang dimaksud istinja ini adalah menghilangkan, izalatu yaitu menghilangkan ya, yaitu menghilangkan al-kharij, sesuatu yang keluar, minas sabilaini bil ma'i, yaitu menghilangkan ya menghilangkan kotoran ya yang keluar dari dua jalan ya, dua jalan yaitu baik apa, dubur atau kubul atau kemaluan ya, yaitu dengan menggunakan air. Ini yang dimaksud dengan istinja ya. Jadi kalau al-istinja'u yaitu izalatul khariji minas sabilaini ya, sabilaini bil ma'i, itu dengan menggunakan air, itu yang dimaksud dengan al-istinja'u ya. Jadi nanti istilahnya qadul hajah itu ada dua macam ya, ada dengan istilah al-istinja, ada istilah dengan al-istijmaru. Sedangkan al-istijmaru ya, kita lihat
Yaitu apa? Istijmaru itu apa? Dia itu masruhu ya bitahirin ya tahirin mubahin ya kal hajari ya wa nah bihi ya. Sedangkan al istijmaru ismaru ya masruhu ya bitahirin mubahin ya kal hajari wanah ya wanah wihi. Istijmar itu adalah mengusap ya, mengusap dengan sesuatu yang mubah yang suci seperti si batu dan jenisnya. Ya, ini namanya al-istijmaru. Al-istijmaru. Nah ini, bedakan ya. Jadi ada istinja, ada al-istijmaru. Jadi intinya keduanya adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan, ya, dari kubul atau dubur. Kalau istinja itu dengan air, sedangkan kalau istijmaru yaitu dengan batu dan lainnya. Ya, dengan batu atau yang lainnya. Apa dalilnya akhwati fillah? Ya, jadi ini ya disebutkan bahwasanya wa yujzi'u ya ahaduhuma anil akhar. Boleh ya cukup salah satu dari keduanya atau dengan yang lainnya. Artinya bahwa boleh dengan istinja, boleh dengan al-istijmaru, ya. Sebenarnya sabdanya Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah dia hadis dari Anas, ya radhiyallahu anhu, dia menyebutkan kana Nabi SAW yadkhulu qala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan wa yastanji bil ma'i. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dahulu adalah Nabi Muhammad SAW itu yadkhulul qala'a. Dia masuk qala', fa ahmilu ana. Dia membawa saya. Ya, saya siapa tadi? Anas wa ghulamun dan gulam, ya seorang anak laki-laki semisal saya, idawatan yaitu min ma'in, yaitu ada dari wadah wadah untuk air, wa anazatan dan tombak yang pendek, wa yastanji bil ma'i, yaitu kemudian dia itu istinja dengan menggunakan air, ya. Jadi watibillah yang perlu antum ketahui ya. Jadi ini kalau istinja itu menggunakan air, kalau istijmaru menggunakan batu atau yang sejenisnya. Boleh kayu, boleh daun, boleh tisu, boleh kertas. Nah, ini namanya al-istijmaru. Atau boleh wingko. Tahu wingko? Wingko tahu? Wingko itu tahu? Wingko apa? Wingko pecahan genteng itu namanya wingko. Bukan wingko babat tuh ya. Ya. Ini ya. Ya.
Jadi ikhwatifillah itu ya dalilnya yang pertama. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dzaba ahadukum ila al-ghaiti falyastatib bi salasati ahjarin fa innahu tujzi'u anhu. Ya. Jadi ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kalian itu sedang buang hajat, hendaknya dia itu falyastatib bi salasati ahjarin, hendaknya dia itu membersihkan dengan 3 batu, fa innaha tujzi'u anhu, dan sesungguhnya dia itu mencukupi darinya. Ya. Ya, al-jam'u bainahuma afdal, sedangkan menjamak dari keduanya itu adalah afdal. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya ikhwatifillah, disebutkan di sini al-istijmaru itu yusalu bil hijarah aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin. Al-istijmaru itu boleh yaitu digunakan dengan batu atau apa yang mewakili dari batu tadi, dari sesuatu yang tahir, yang suci, membersihkan. Kamana dilil waroki, seperti apa? Tisu atau misalnya apa? Sapu tangan. Ya. Atau kayu, wal khoshabi, atau nahwi dalika, atau selain dari itu. Ya, selain dari itu. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati, fayulhiqu biha ma yumasilha fil inqa'i, ya, adalah kana yastajmiru, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dia istijmar, yaitu dengan batu, ya, dan apa yang kaitannya dengan semisalnya, ya, untuk membersihkan, ya. Yang perlu antum ketahui, ya, kalau istijmar itu la yujzi'u bil istijmari aqallu min salasi masahatin. Jadi enggak boleh kita itu istijmaru kurang dari 3 usapan, ya. Dari hadis Salman radhiyallahu anhu, nahana yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamini. Ya, nahana yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad SAW itu melarang, ya, kita an-nastanji, melarang kita semuanya untuk kita itu apa? Nastanji, yaitu dengan apa? Istinja, ya, cebok dengan tangan kanan. Wa an-nastanji bi aqalli min salasati ahjarin, dan kita itu dilarang untuk istinja kurang dari 3 batu. Wa an-nastanji bi raji'in au idomin, dan kita itu dilarang untuk istinja yaitu dengan kotoran hewan atau tulang. Ya, jadi nanti apa kesimpulannya, ikhwatifillah? Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kesimpulannya, kalau istinja itu dengan menggunakan apa? Menggunakan air. Yaitu apa? Menghilangkan kotoran dengan menggunakan air, ya. Itu kalau istinja. Kalau habis ini, Mas. Istijmar
itu Menggunakan batu. dengan menggunakan apa? Batu. Menggunakan Batu. batu. Yang selainnya. Batu dan ya Yang sejenisnya. dan selainnya. Habis sih ya. Masih enggak, Bu? Iya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau istinja itu yaitu membersihkan kotoran dengan menggunakan air. Sedangkan al-istijmar itu dengan menggunakan membersihkan kotoran yaitu dengan menggunakan batu dan selainnya. Ya bisa bentuknya apa? Kayu, daun, kertas, ya, tisu ya, dan lain sebagainya. Asal tidak boleh menggunakan apa tadi? Air. Tak boleh menggunakan apa? Menggunakan apa? Tulang dan kotoran hewan ya. Ya. Jadi itu ya. Gimana? Ketutupan, ya. Ya, ya. Kan, ya. Ya, ya catat ya. Kan kalau habis belajar dikumpul. Dalilnya apa ya? Dalilnya tadi ya. Dalilnya dari hadis dari kana Nabi sallallahu dari Anas ya radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu yadkhulu qala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa ana ya idawatan min ma'in wa ana zah wa istanji bil ma'i ya. Ada dahulu Nabi Muhammad SAW itu dia memasuki khola atau WC ya fa'amilu ana dia membawa saya ya wa gulamun nahwi kemudian anak laki-laki yang jumlah saya kemudian dia fa'amilu membawa idawah yaitu wadah ya untuk air dan tombak kecil kemudian istinja dengan air ya insyaallah ya Allah. Ya, al-istijmaru ya. Istijmar ya. Tidak boleh ya, tidak boleh Pak. Menggunakan air. Nah, ini tidak boleh kurang Dua pula. kurang dari 3 batu ya. Ya. Batu atau yang jenisnya ya atau jenisnya ya tadi bisa Pak kayu ya. Jadi al-istijmar itu tidak boleh kurang dari 3 batu ya, tidak boleh kurang dari 3 batu ya. Jadi artinya Pak dia harus 3 batu ke atas ya. Jadi kalau kita membersihkan kotoran istijmar itu tidak boleh dari 3 batu ya. Waktu dulu ya
Dulu itu listrik belum banyak ya. Waktu kita kecil, saya kecil, dulu kalau orang BAB itu buang hajat itu biasanya di kebun atau di tempat yang terbuka itu ya. Di tempat yang terbuka biasanya mereka itu ya enggak cebok, maksudnya enggak cebok pakai itu tadi. Ya mungkin tadi batu atau wingko atau daun-daun. Nah, itu dulu dulu. Jadi masih luas seperti hutan. Gitu. Jadi orang kan di balik semak-semak, kemudian dia buang hajat di situ, ya. Kemudian dia istinja, istijmaru, yaitu dengan batu atau mungkin daun atau kayu atau kalau dulu pecahan genteng namanya wingko, ya, ya. Genteng buat Ya bisa. buatan. Iya, enggak, iya. Pecahan genteng. Iya. Kemudian yang ketiga maksudnya, Jimar. yang ketiga, yang afdal apa? Menggunakan air. Enggak, maksudnya yang afdal itu menggabungkan keduanya ya. Menggabungkan keduanya. Antara istrinya dan istijmar. Ya. Menggabungkan keduanya. Dantar menggunakan dantar keduanya atau Iya. tidak bisa? Menggabungkan keduanya. Artinya istijmar dulu ya. Lalu istinja ya. Yaitu istijmar, yaitu menggunakan istilahnya batu dulu, lalu apa? Menggunakan air. Ya. Lalu menggunakan air. Ya. Nah. Ya. Jadi istijmar dulu lalu istinja. Karena istijmar dengan batu atau penggantinya itu menghilangkan kotoran tanpa menyentuhnya secara langsung. Ya. Jadi tujuannya apa? Karena apa? Kalau kita istijmar itu dengan istijmar itu tanpa istijmar itu apa? Tanpa menyentuhnya langsung ya. Yang antum catat juga ya. Yang keempat, faedah yang keempat ya. Yang keempat. Antum catat Mas Hadawi. Ya. Yang keempat antum catat, faedah yang keempat. Ya, faedah yang keempat itu antum catat. Itu Ustaz. Ditulis. Ditulis dua kan tulis. Di bawah tulis. Yang di atas dia hapus aja udah selesai. Di atas sudah. Ya, satu. Ya, di dikte juga enggak apa-apa. Antum catat yang nomor 4. Yang nomor 4 coba catat. Iya. Ini dah. Udah. Yang keempat antum catat, ya boleh memilih antara istijmaru dengan batu atau istinja. Antum catat yang nomor 4 ya. Faedah yang nomor 4 adalah intinya boleh kita itu memilih antara istijmaru dengan batu atau dengan istinja dengan air. Tapi ikhwati fillah, ya boleh memilih keduanya ya. Jadi salah satu dari keduanya. Cepat sekali jadi. Di jatah ya boleh memilih
boleh memilih istijmar atau istinja, ya. Tapi yang lebih utama adalah dengan apa? Menggunakan istinja ya. Istinja ya. Karena apa? Karena ini Bersih. lebih Bersih. karena lebih bersih. Ya. Boleh memilih keduanya, bahkan kalau menggabungkan gimana? Kalau menggabungkan keduanya lebih Afdol. afdol. Tapi boleh memilih antara istijmar atau istinja, tapi yang utama adalah dengan menggunakan istinja karena ini Karena lebih bersih menggunakan air. bersih, karena lebih bersih. Menggunakan air. Ya. Karena Allah, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang sesuatu yang suci. Ya. Ya. Kemudian yang kelima, ya, faedah yang kelima apa? Tidak boleh, Tidak boleh. ya, Oke. istijmar menggunakan apa? Air. Kalau menggunakan air, gunakan kotoran, ya, kotoran dan Pasti. tulang, ya. Ya, misalnya kan, kenapa kotoran bisa digunakan untuk istijmar, Pak? Istijmar enggak? Kenapa? Kotoran, misalnya ada kambing atau ada kerbau ya, pernah lihat kerbau? Pernah. Sapi itu biasanya ngeletong ya, ngeletong itu nelak itu ya. Di gitu, misalnya di tengah itu lapangan, kotorannya kan lama-lama garing ya. Nah itu nggak boleh digunakan untuk istijmar. Tulang itu kenapa? Tulang ya nggak boleh ya, tulang ya nggak tahu ya, itu ada aturannya gitu kan, etiknya gitu. Jadi kita nggak tahu apa faedah. Seperti hadis tadi ya, nggak boleh kita diantaranya dia tulang itu makanannya jin juga ya. Kalau pasir apa segalanya? Permata kan? Pasir. Permata ya, masa permata untuk istinja. Kalau ada pasir kan, ketika di saat itu kita bertinja di samping kita ada pasir. Pasir boleh, pasir tanah itu kan boleh, ya boleh. Sama motor itu. Ya. Oke, tidak masalah. Kalau tanah memang pasti ada, ya tanah itu pasti ada ya. Di tengah hutan pun misalnya antum cari tanah ya ada, ya tanah atau misalnya daun-daunan ya tetap ada ya. Ya. Jadi nggak boleh istinja awal istijmaru ya. Biasanya boleh ya itu ya. Jam 6. Jam 10 tuh. Ya. Jadi yang namanya istijmar ya itu intinya mau membersihkan dengan selain air. Tapi kalau istinja itu menggunakan apa? Selain batu. Ya, air. Ya. Jadi boleh ya menggunakan batu untuk membersihkan kotoran saat buang hajat ya dengan yang lainnya asalkan memenuhi 3 syarat. Ya bendanya suci, bisa membersihkan, bisa mengangkat kotoran, bukan sesuatu yang berharga.
atau dimuliakan. Ya, nanti masuk emas untuk istinja. Ya, seperti istinja dengan tadi hal yang berharga tadi. Jadi kalau tisu boleh nggak? Tisu boleh. Tisu boleh, tisu basah, tisu kering ya digunakan untuk tadi ya istinja ya. Itu masalah berkaitannya dengan apa? Istinja dan istijmar ya. Jadi dalam buku fikih muyassar ini ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Istinja itu adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Sedangkan al-istijmaru mashu bi tahin mubahin mungkin kal hajari wal nahwiha. Ya. Sedangkan yang istijmar itu adalah mengusap dengan benda yang suci, yang mubah, yang membersihkan seperti batu dan sejenisnya. Bisa daun, bisa kayu, bisa tisu, bisa kertas, tapi nggak boleh menggunakan kotoran dan tulang. Itu kalau al-istijmaru. Jadi boleh menggantikan salah satu dari keduanya. Jadi misalnya kan, kalau kalian punya nenek atau orang tua kan, atau anak kecil ya, ibu umi antum, biasanya kan membersihkan kotoran anak ya, adik ya, itu biasanya pakai tisu ya, ada tisu basah ya. Nah itu boleh pakai tisu basah beberapa kali usapan, atau tatkala misalnya kita dapati nanti kalau misalnya kalian dapati nenek atau kakek antum, atau misalnya nanti kalau sudah merawat orang tua itu kan biasanya BAB-nya ngeblok gitu, tahu? BAB kaki pempes gitu ya. Iya, itu kan ya kita harus juga hanya membersihkan juga kan, membersihkan pakai tisu basah kan. Sekarang ada tisu basah, itu namanya istijmaru ya. Ya, istijmar itu menggunakan suatu selain air, ya gunakan itu, ya kan. Kalau nggak menggunakan air kan nggak mungkin ya, karena kan ya, harus diusap berkali-kali, lebih dari minimal 3 kali. Biasanya kalau 3 kali itu juga belum ada ya, tapi minimal 3 kali, nanti bisa lebih. Nah itu kalau kita membersihkan ya kotoran ya itu. Nah, sedangkan menggabungkan keduanya lebih afdal. Kalau bisa menggabungkan keduanya ya, setelah dipakai batu kemudian apa? Lalu pakai air, itu lebih bersih ya, bersih. Karena apa? Ya. Jangan antum bayangkan kalau dahulu itu ada WC seperti ini ya. Ya, jangan antum bayangkan zaman dahulu itu ada WC seperti ini ya. Ya. Itu ya masalah istinja dan istijmaru. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ya, faedah yang selanjutnya, nggak boleh kita itu istinja ya. Dengan gunakan apa? Tangan ya. Iya. Haram.
Ya, atau misalnya kita cebok, nggak boleh menggunakan tangan kanan ya. Cebok pakai air, tuang, nggak boleh kita menggunakan pakai tangan kanan. Ya, nggak boleh. Ini larangan Nabi Muhammad SAW. Nahana, yakni Nabi SAW, an nastanjiya ya bil yamini wa asnan taji bi aqalli min salasi ahjarin. Ya, kita itu dilarang untuk istinja dengan tangan kanan dan istinja kurang dari 3 batu. Dan kita dilarang untuk istinja dengan menggunakan kotoran yang sudah kering atau menggunakan tulang. Ya. Itu ya pembahasan sampai itu 6 fawaid ya yang perlu kita sampaikan di sini. Kemudian kita masuk pada masalah yang selanjutnya, bahwa masalah bagaimana fi adabi qada'il hajah, yaitu istiqbalul qiblati wal istidbaruha hala qada'il hajah. Bagaimana hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Sebutkan la yajuz istiqbalul qiblati wala istidbaruha ala qada'il hajah fi sahra'i bila ha'ilin. Nah, ini yang antum perhatikan. Di hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idza ataymul ghaita fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syariku aw gharibu. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-syama fawajadna marahida qad buniyat nahwal ka'bati fananharifu anha wa nastaghfirullah. Nah, ini sekarang kita masuk pada pembahasan hukum qada'ul hajah. Bagaimana hukum kita itu di dalam kita membuang hajat, bolehkah kita itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Boleh. Ya. Ini sudah? Sudah? Sudah, semuanya. Ya. Ya, ini yang selanjutnya ya. Hukum buang hajat Menghadap kiblat. kiblat atau membelakangi ya. Hukumnya apa? Tidak boleh ya. Tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi ya ketika di tempat terbuka ya. Itu ya hukumnya ya. La yajuz ya, hanya la yajuz istiqbalu qiblati wala istidbaruha hala qada'il hajati fi sahra'i bila ha'ilin. Jadi tidak boleh kita itu, yang pertama antum catat, tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat pada tempat yang terbuka ya, fi sahra' bila ha'il, tanpa ada tutup. Dasarnya apa? Ya, dasarnya dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha walakin syariku aw gharibu. Ya, apabila kalian itu mendatangi buang hajat, maka janganlah kalian itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Walakin syariku aw gharibu, akan tapi apa? Hendaklah kalian menghadap ke barat atau ke timur atau ke barat. Yang waktu itu
Ka'bah berada di selatan ya. Ka'bah itu berada di selatan. Selatan itu mana? Mana ya? Ya. Jadi gitu. Selatan tuh gitu. Ya. Nah, kalau Ka'bahnya di sana, ngadepnya apa? Ngadepnya sana atau sana. Tapi kalau Ka'bahnya kan kita di barat ya. Jadi nggak boleh kita itu qada'ul hajah menghadap ke timur atau ke barat. Itu nggak boleh. Tapi hendaknya ke selatan atau ke utara, ya. Itu bila mana di tempat terbuka. Tapi nanti dijelaskan tetap intinya walaupun kita di tempat terbuka atau tempat tertutup, walaupun tempat tertutup itu boleh, tapi afdalnya tetap kita itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Itu yang pertama ya. Ya. Amma in kana fil bunyan aw kana bainahu wa bain qiblatin syai'un yasturhu fala ba'sa bidzalika. Wa li hadits Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baiti mustaqbil asy-syami mustadbir al-Ka'bati. Wa li hadits Marwan al-Aswad qala anaqa ya Ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-qiblati thumma jalasa yabulu ilayhi. Wa qultu Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an hadha fil qada'i amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa fal afdalu tarku dalika hatta fil bunyani wallahu a'lam. Nah ini ya dalilnya. Jadi adapun tatkala kita itu berada di dalam satu bangunan atau antaranya dan antara kiblat itu ada sesuatu yang menutupi, maka fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ya. Jadi dasarnya bahwa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW itu sedang kencing di rumahnya menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Kemudian hadis Marwan al-Asghar yang mengatakan Ibnu Umar itu menambatkan untanya menghadap kiblat, kemudian dia duduk, ya kencing, kemudian saat bertanya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman kunyahnya tadi ya, jadi Ibnu Umar ya, dia mengatakan apakah ini dilarang? Ya, qad nuhiya an hada, alaisa qad nuhiya an hada, tidakkah ini adalah sesuatu yang dilarang? Maka beliau menjawab qala bala. Ya. Tentu sesungguhnya yang dilarang itu di dalam ya nuhiya an hadza fil fada'i, ya di tempat yang terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yastruka fala ba'sa. Adapun apabila ya antara engkau dan antara kiblat itu ada sesuatu yang menutupi, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tapi ya sini ya, fal afdalu, yang afdal adalah meninggalkan itu semuanya di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Jadi intinya baik di dalam bangunan atau di luar bangunan apa? Tetap kita gimana ikhwatibillah? Tetap jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Itu adalah yang afdal. Ya nanti kita dasarnya ya dalam buku itu yang nanti tidak dalam buku fikih miyasar ya insyaallah nanti kita. Jadi kalau di dalam bangunan itu memang tidak mengapa ya, tapi afdalnya jadi kalau bila di dalam bangunan ya tidak mengapa ya menghadap
kiblat atau tapi apa? Yang utama apa? Yang utama adalah tidak tidak adalah menghadap kiblat atau membelakanginya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya itu ya, hukum fi qada'il hajat. Ya. Nanti bisa dalilnya bisa dilihat ya dalam kitab Fikih Muyassar ya. Ya, dalilnya tadi ya. Jadi hukumnya itu tidak ataitumul ghaita fala tastaqbiluha al-qiblata wa la tastadbiruha walakin syariku aw gharibu. Qalu Abu Ayyub faqadimna Syama wa wajadna marahida buniyat qabla ya qiblal qiblati fananharifu wa nastaghfirullah taala. Ini Jadi makanya ya disimpulkan bila di dalam bangunan itu tidak mengapa menghadap kiblat atau belakangi. Ya, tapi yang utama ya, makanya fal afdalu adalah jangan menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Makanya wisi-wisi itu kan dibuat untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi ke kiblat. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi itu ikhwah, jadi kesimpulannya demikian. Kesimpulannya ya demikian, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya dari kesimpulan. Maka kita ambil kesimpulannya dua ini, tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau belakangnya di daerah tempat yang terbuka. Bila mana di dalam tempat yang tertutup boleh, ya dalam artian boleh, tapi yang afdal adalah dengan tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi ke kiblat.
dengan dalil tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Sekarang masalah yang ketiga, apa yang disunahkan kita masuk kolam atau WC, ya, kamar mandi? Ya, antum catat ya. Yusannu lidakhil qala'i qalu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa indal intihai wal furud ghufranaka wa taqdimu rijlahu wa taqdimu rijlihi al-yusra inda ad-dukhuli yumna inda al-khuruji wa an la yakshifa awratahu hatta yan'u min al-ardi. Nah, ini yang perlu antum pahami ya. Wa taqdimu disunahkan ketika kita itu masuk WC atau kamar mandi atau kolak, doanya Pak. Doanya coba. Doanya Pak. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Umar, gimana enggak? Ya. Jadi ketika kita itu ya masuk kolak itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika keluar ucapkan ghufranaka. Wa taqdimu, kemudian mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Ya, kaki kiri apa kanan? Coba. Keluarnya kanan. Ya. Jadi ketika masuk WC mendahulukan kaki kiri, ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Dan tidak boleh kita itu menyingkapkan aurat kita sebelum sehingga kita itu dekat dengan lantai atau tanah. Nah, itu ya. Pertama, disunahkan kita masuk WC berdoa ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum, doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus, Daiba, Baidillah. Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, antum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, antum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, Umar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Antum, Abi Maju. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus, Adam. Ya. Terus, Mas Harun ya. Ya. Insyaallah ya. Jadi itu ya. Kemudian kalau keluar ucapan apa? Ghufranaka. Ketika keluar mengucapkan ghufranaka. Ketika masuk mendahulukan kaki kiri. Ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya. Itu ya. Jadi ya. Kemudian antum catat ya tadi doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ketika keluar mengucapkan ghufranaka. Kemudian kedua mendahulukan kaki kiri ya sebelum ya ketika masuk dan keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ya. Yang selanjutnya yang kedua, apabila kita itu di tempat yang terbuka, hendaknya kita menjauh atau istilahnya ya, menutupi diri sehingga tidak sampai terlihat ya. Jadi kalau kita dibuang hajat ya, misalnya
itu pada tempat yang terbuka, hendaknya menjauh ya, jangan sampai dekat pohon ya, dekat pohon atau misalnya di pinggir jalan ya, lalu kita buang hajat di situ, yang sering kita jumpai demikian. Kalau udah perjalanan jauh misalnya, Nah, perjalanan panjang gitu. nah kan Malamnya tuh cari masjid ya kan, bisa kan, cari masjid atau misalnya kalau enggak, ya misalnya di tengah jalan kan, artinya cari turun, lalu kita cari tempat yang tertutup. Semak-semak kan, jangan sampai di pinggir jalan ya, kan Gak bisa apa-apa kan, dia. ya, Biar temen lihat. iya. Jangan sampai di pinggir jalan, kadang seperti orang itu ya, di bawah pohon, kemudian di balik mobil, ya biasanya mereka itu yang seperti itu, ya mereka nggak sholat ya mereka nggak sholat, dan itu menjadi kebiasaan mereka. Ya, mereka turun di pinggir jalan, pada masjid ada, kemudian apalagi pom bensin juga ada, tapi mereka kadang apa? Tidak mau ya, tidak mau ke tempat seperti itu karena apa, kebiasaan mereka. Maka nanti ada dua orang yang diazab ya, laisa bikabirin. Ya, Nabi tatkala melewati suatu kuburan ya, Nabi mengatakan keduanya itu diadab bukan dalam masalah yang besar, tapi dalam di antaranya orang yang tidak tanazah, artinya tidak bersuci ketika dia itu baul, kencing, dan orang yang berjalan dengan namimah. Nah, jadi biasanya inilah menunjukkan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Ada dari kalangan umat ya ini yang mereka itu tatkala mereka itu kencing, tapi mereka tidak ya bersuci. Itu ya, udah ya, sampai ya situ. Ada yang tanya kan? Jangan dilupakan ya, ketika masuk WC berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar ucapkan ghufranaka. Kemudian mendahulukan kaki kiri dahulu ketika masuk, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya, itu ya. Apabila kita itu di tempat yang terbuka, maka hendaknya kita menjauh dari pandangan manusia. Ya, misalnya di jalan kita cari tempat kebun atau yang semak-semak yang tidak terlihat orang. Benar sabda Nabi Muhammad SAW, "Farasna ma'a Rasulullah SAW fi safarin wa kana Rasulullah SAW la ya'ti al-baras hatta yataghayyabu fala yura." Ya, adalah Rasulullah SAW itu tatkala kami safar keluar bersama Rasulullah di dalam suatu safar, adalah Rasulullah SAW itu dia itu mendatangi tempat buang air ya, sehingga dia itu tidak terlihat oleh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian ya. Ya, saya sampaikan. Ya, insyaallah besok kita ulang kembali, yaitu bab apa yang digunakan tatkala kita masuk WC atau sekolah. Nanti dipraktekkan ya. Ya. Jadi kita membahasan bab qadaul hajah ya, sunah-sunahnya ya, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita itu qadaul hajah ya. Kemudian bagaimana kalau kita itu hukum apa yang sunahnya tatkala kita masuk sekolah atau WC. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan persiapan salat zuhur, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alhamdulillah, barakallahu fiik.